Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, pendeta yang ganteng, pendeta yang mengasihi Yesus, pendeta yang menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ya, siapa Bapa ya semua yang hidup. Kan biasanya kan juga ada tuh ya, Eva atau Hawa adalah ibu semua yang hidup. Lalu pertanyaannya, siapa Bapak dari semua yang hidup itu? Kan begitu. Jadi kalau hanya ibu aja, wah, kurang inilah ya, tidak berimbang. Orang yang bukan Kristen, ini kelompok ini, tapi ngototnya minta ampun, ya bilang saya Kristen gitu ya, tapi tidak menyembah Yesus. Ya. Nah, ini aneh, ngakunya Kristen, tapi yang disembah Tritunggal. Aneh kan? Otot lagi. Saya ini orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen sembah dong Kristus. Begitu. Ya, muliakan Yesus. Begitu. Ini penyembah Tritunggal ngakunya Kristen. Itu yang membedakan ya antara Kristen dan penyembah Tritunggal. Itu beda, sangat beda ya. Saya terus menyuarakan ini ya, karena Tritunggal tidak ada di Alkitab. Itu saya tidak jemu-jemunya ya. Orang yang bilang, ini kelompok ini, Bapak semua yang hidup itu adalah iblis, ya, gitu kan? Ya, sebab si iblis bersetubuh dengan Hawa, lalu lahirlah Kain, ya, kan gitu kan? Mereka melihat juga dari Kejadian 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Yang memberi nama Hawa itu adalah Adam. Ya. Kenapa? Karena Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Maksudnya apa? Maksudnya Hawa adalah ibu dari semua yang hidup itu. Nah, artinya bahwa Hawa itu perempuan yang kelak melahirkan anak. Itu loh, masa si Adam melahirkan anak? Ya kan? Itu maksudnya. Hawa ya adalah ibu ya dari semua makhluk yang hidup. Maksudnya adalah kelak ya, Hawa itulah yang akan melahirkan anak. Sudah ya. Sampai sekarang yang bisa melahirkan anak adalah seorang perempuan, bukannya Adam, apalagi Adam-Adaman. Ya kan? Itu maksudnya. Nah, lalu
siapa bapak segala yang hidup? Kalau tadi kan ibu yang hidup, dari segala yang hidup. Nah sekarang siapa bapaknya? Jawabannya adalah apa? Laki-laki. Jadi laki-laki itu adalah bapak dari segala yang hidup. Nah kalau yang perempuan itu, ya Hawa itu, dia adalah ibu dari semua yang hidup. Nah kalau laki-laki itu bapak. Simpel kan? Simpel. Begitu jawabannya. Ya, waduh. Sesimpel ini aja sampai nggak ngerti. Ya. Sampai sekarang kan yang hanya bisa melahirkan kan perempuan. Sampai kapanpun perempuan. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi betapa ceteknya pikiran para, ya udahlah, para itulah yang di luar itu, yang menamakan dirinya kelompok Kristen, padahal bukan orang Kristen, ya. Karena mereka berpikir bahwa bapak semua yang hidup adalah si ular, si iblis. Padahal laki-laki. Masa si ular. Ini kan pemahaman di situ kan. Nabi siapa tuh? Yang ngaku-ngaku nabi tuh. Yang udah dead, dude. Ya kan? Itu. Jadi begitu simpelnya. Sangat simpel sekali, ya. Untuk memahami Alkitab itu. Nggak nyelimet gitu ya. Nah, kita lihat para pendeta di luar sana itu yang pikirannya mampet, ya, diurapi oleh roh iblis, ngotot. Ya. Oh, di Taman Eden itu penuh misteri. Gitu. Itu kan bagi kalian yang pikirannya mampet. Masa di Taman Eden ada penuh misteri? Nggak ada lah. Kenapa? Yang pertama, lokasinya di Taman di Eden. Taman di sebelah timur Eden, tahta sorga di sebelah barat taman. Yang pertama, semua tumbuhan diambil dari bumi. Yang ketiga, binatang dicipta dan dibentuk di Taman di Eden. Yang keempat, Adam berkata, ya, dia dinamai perempuan. Ya, Kejadian 2 ayat 23. Yang kelima, Adam yang sama berkata memberi nama Hawa, ibu dari semua yang hidup. Kejadian 3 ayat 20. Jadi ibu semua yang hidup adalah perempuan. Sedangkan bapak semua yang hidup adalah laki-laki. Iya dong. Loh. Kalau bukan laki-laki siapa? Si lemah gemulai. Adam dan Eva atau Hawa adalah suami istri. Telanjang tapi tidak malu. Ya. Adam mempunyai semua yang dibutuhkan bagi seorang laki-laki. Demikian pun Hawa. Hawa mempunyai semua perlengkapan perempuan. Nah, kalau mereka berhubungan seks, pasti bisa punya anak. Ini waktu mereka di Taman di Eden ya. Sayangnya, hanya 108 menit sudah jatuh dalam dosa. Maksudnya 108 menit itu di hadapan Allah. Waktunya, time zone-nya itu di hadapan Allah. Nah, 1 hari di hadapan Allah sama dengan 1000 tahun waktunya bumi. Nah, itu harus diingat ya.
Jadi Adam dan Hawa itu di Taman di Eden hanya 108 menit. Oh, hitung-hitungannya dari mana Pak Pendeta? Oh, sangat simpel sekali. Ya, saya kasih tahu ya. Soalnya kalau nggak saya kasih tahu kan nanti penasaran. Adam, ya, waktu dibuang ke bumi ya, itu waktu dia usianya sampai berapa? Waktu dia meninggal? 930 hari ya kalau tidak salah. Itu belum satu hari di hadapan Allah. Waktu di bumi itu 930 tahun itu usianya Adam, itu belum satu hari di hadapan Allah. Nah, sisanya itu yang 70 tahun itu, 70 tahun di bumi, itulah dia ada di Taman di Eden. Nah, 70 tahun itu, ya, itu waktunya bumi, ya, itu hanya 108 menit di hadapan Allah. Sudah. Wah, yang begini kan nggak diajarin di luar sana. Padahal sangat simpel hitung-hitungannya. Ya kan? Yang ketujuh, sayangnya hanya 108 menit. Tuh kan? Sudah jatuh dalam dosa. Di Taman di Eden tuh. Ya. Tubuh kemuliaan yang bergender. Mereka kan masih memakai tubuh kemuliaan kan? Bukan tubuh fisik seperti kita ini. Bukan, mereka masih memakai tubuh kemuliaan. Tubuh itu waktu mereka berbuat dosa berubah menjadi tubuh manusia biasa. Berubah dia menjadi tubuh seperti kita. Ya. Maka Adam dan Eva punya rasa malu. Nah, waktu dia belum berbuat dosa, dia telanjang, dia memakai tubuh kemuliaan dan dia tidak malu. Tapi waktu jatuh ke dalam dosa, dia tubuhnya berubah menjadi tubuh seperti kita ini. Lalu dia punya rasa malu. Nah, yang kedelapan, ya, buah yang dimakan Adam, Eva adalah buah beneran. Itu bukan buah-buah itu buah beneran. Sebab Adam punya, itu perabotannya sebagai seorang laki-laki. Hawa pun demikian. Ya. Mereka semua manusia fisik dalam tubuh kemuliaan. Ya. Lalu yang ke-9, Adam dan Hawa diusir, berikut semua binatang, berikut semua pohon. Terbukti Taman Firdaus Allah yang tertinggal hanya satu, yaitu pohon kehidupan. Ayatnya Wahyu 2 ayat 7. Barulah di bumi Adam dan Hawa melakukan hubungan seks. Jadi hubungan seks itu dilakukan di bumi, bukan di Taman di Eden, ya. Maka lahirlah Kain dan Abel, semua atas pertolongan Tuhan. Ya, Kejadian 4 ayat 1 dan 2. Jadi tidak ada tuh sumbangannya si ular itu dalam hal kelahirannya si Kain. Kasihan tuh nabi itu yang udah mati itu, nabi siapa sih? Ngaku-ngaku, bukan nabi beneran. Dia bilang katanya, ini ular ini selingkuh dengan Hawa, maka lahirlah Kain. Dia nggak baca tuh Alkitab, ya kan? Itulah kalau tidak menghargai Alkitab, tidak menghormati Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah yang tertulis. Kalau tidak menghargai itu, maka pikirannya mampet. Hal-hal yang sederhana dibuat sulit. Kenapa? Karena firman Allah itu sendiri
akan menutup dirinya, sehingga mereka yang tidak menyembah Yesus, pikirannya tidak akan dibukakan, alias mampet. Hal-hal yang sederhana seperti ini mereka nggak akan bisa mengerti. Hanya mereka, termasuk saya, yang pikirannya dibukakan sehingga mengerti kitab suci. Kenapa? Karena saya menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sehingga pikiran saya dibukakan untuk mengerti kitab suci. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.